Oke, selamat malam semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Berbagai info untuk kalian semua ya. Tadi ada yang food di YouTube. Ya, intinya begitu banget. Mas Bro dibilang tukang ibul, bikin FOMO. Ya, itulah mau jadi orang baik itu tantangannya berat. Mau jadi edukasi yang benar tantangannya berat. Saya tuh nggak terima endorse dari sana sini untuk bahas-bahas koin-koin meme gituan ya. Walaupun kadang-kadang di WA banyak yang capri tapi satu lah. Demi kalian buat apa sih kalau menjerumuskan kalian? Hidup hanya cuma sekali aja kan. Yang tidak percaya si PP ya, kita bicara fakta, data-data saja nanti. Ya, tapi kalian tetap clear ya, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, membeli mendadak. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian di sini, semua kerugian ditanggung masing-masing. Yang mental kerupuk, yang mental mendoan, kerupuk kehujanan, ya jangan main kripto. Kita lihat data-data, dibilang FOMO, dibilang food, rankingnya di 44, kapitalisasinya masih besar, holdingnya meningkat terus. Artinya apa? Yang suka investornya banyak, yang tidak suka 1-2 orang yang mungkin beli koin lain yang tidak punya PP. Ya biar saja. Kita yakin dengan akan adanya PP. Diajukan ETF sama Canary Capital satu. Ya, disahkan menjadi aset komoditas dengan 16 aset lainnya oleh sekuritas SEC AS. PP disebut. GZ borong begitu banyak. Semua exchange listing baik Indo sama luar negeri di Bapepti sudah dilegalkan itu PP. Kurang opo? Trump tahu PP, Mbah Tarman tahu PP, semua tahu PP, Presiden tahu PP, Elon Musk tahu PP. Ya ini piye? Ada seorang anak pejabat, tapi saya nggak sebutkan, nggak etis juga, anak pejabat yang lagi wow di Indo, di Instagramnya postingnya PP kawan. Coba kalian cek anak pejabat yang lagi siapa. Ya, dicek di medsos ya, yang dicek PP. Belum artis-artis yang lain. Tahu saya. Jadi akan jadi besar itu karena komunitas. Ya sabar menunggu clarity aset, menunggu ATF. Semua perlu waktu, perlu proses. Ya likuiditas disapu bersih sama paus-paus, mereka serok terus 800 miliar, saya 1 miliar aja nggak punya, tapi di grup saya gila 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar itu punya ada. BTC sampai 10 punya. Jadi yang semangat aja lah. Ini kan siklus bull baru, yang mana adopsi makin luas. Kalau dulu dengan halving BTC, hajatan kayak hajatan BTC lah, halvingnya BTC 4 tahun sekali, internal tambah muatan karena hadiah pemangkasan penambangan dipotong separuh kan makin sedikit BTC, ya kan begitu. Dari saham, dari eksternal, dari luar masuk, wah ini kripto akan pam ada halving BTC, fuel terbang tinggi. Ya main gunting-guntingan, yang gunting duluan mungkin cuan dikit nggak apa-apa, yang gunting di atas cuan agak banyak, akhirnya kebanting tuh bisa terjadi. Jadi dalam dunia kripto itu kuncinya, saham kripto apapun tuh kuncinya kita kesabaran, kita harus titik jual, titik belinya yang pas. Di saat lagi FOMO rame, ya masuk, ya yang masuk di awal TP, gila lagi turun begini, pelendas, koin nggak naik. Ya pokoknya kehidupan itu akan berputar. Ya ujian banyak, apalagi ujian dalam turunnya kripto itu kecil loh. Mas Bro tuh kurang baik apa sama istri saya angkat, saya hidupi dari orang nggak punya, sampai sampai punya anak ini, ditikung orang yang paling saya sayangi. Coba seperti apa sakitnya. Belum apa-apa kalau sakitnya kripto itu. Ini ya harus sabar. Kenapa nggak meningkat lagi Mas Bro? Nggak semudah itu. Meningkat lagi gampang, besok saya nikah juga banyak yang mau, bukan masalah itu. Kita harus kuat perang hawa nafsu kita. Takutnya kayak yang sudah ingin balik gitu loh. Kalau nanti balik kan sama sih single, lain cerita, masih bisa diperbaiki. Kapan ya nggak tahu. Tapi saya mimpi bisa 3 tahun lagi. Mimpi saya ketemu itu 3 kali ketemu dia tuh dalam mimpi tidur bareng itu bisa ketemu lagi. Karena waktu akan berpisah pun saya sama 2 tahun sebelumnya malah
2 tahun sebelumnya itu saya dimimpikan hampir tiap 5 bulan atau 3 bulan itu selalu mimpi bahwa rumah saya itu kosong sepi, nggak ada siapa-siapa. Itu udah memang takdir, ujian hidup, nggak bisa kita hindari, harus dijalani. Apa yang terjadi harus jalani. Semua udah kehendaknya. PP belum naik ya, kita jalani aja, tunggu. Yang penting kan dengan fundamentalnya, dengan holdernya, segala sisi-sisi apapun, kalau kita dilihat dari TA-nya udah breakout dari segitiga simetrisnya, dari harganya yang di bawah, ya kita mau gedubukan petakilan kalau belum waktunya apa mau ngapain. Holdernya aja ini meningkat terus, kapitalisasinya 27. Kalau ini turun cuma 1% doang, PTC-nya turun juga karena faktor-faktor. Kita kan bukan investor semua di sini, ada yang pemain trade yang leverage tinggi tingkat dewa, ya pasti di squeeze ke bawah, dilikuidasi, diterkam sama bandar. Itu begitu aja udah. Malah kalau mengharapkan ya sampai 10.000%, ya mengharapkan SIBA itu 7,3 juta persen dulu. Ya kondisi kayak gini dipanting habis, nggak ada orang percaya. Doge bahas Rp1.000 tahun 2020 disangka orang gila, di fatput sana sini. Malah dulu juga gak gampang awal-awal jadi tutorial ini. Udah, saya udah kuat mau diapain juga. Gak main-main yang fatput di sana sini ya. Wah, kalau mental telembuk sudah minggir dari dunia tutorial. Tutorial janda. Saya itu aja apa, candaan aja sebetulnya sih. Bukan. Kalau duda kan ngomongnya ke janda ya. Ya kalau perawan malu saya. Perawan ada tapi kan malu lah ya, kita disangka tukang sabun, kita carinya yang sudah bekas-bekas orang, nggak masalah. Malu, perawan itu malu saya. Ya ada di depan tuh 2 karyawan yang suka ketemu di masjid ngobrol-ngobrol itu. Tapi kan kalau saya tembak aja sih mau. Tapi saja yang nggak enak gitu loh. Dia masih punya masa depan yang panjang, jangan saya. Oke teman, PP ini tinggal pamnya saja saya rasa sih. Lihat grafik BTCT juga masih di atas sih, masih 60, tengkreng aja nggak turun-turun. Yang ngeselin banget, BTCT itu faktor penentu juga untuk mereka. Dealer kayaknya belum nunggu mungkin clarity aset, nunggu apalagi si Martin apa, nunggu yang sakut di 21M. Jangan PP dibilang koin tai, kalian tuh tak keplet. Bercanda. Yang sakut di BTC banyak coy. Bos ya, bos-bos yang sakut di BTC banyak. Yang masuk 2,1M sekarang yang lagi memplay, ya sabar nanti 2M lagi, 3M lagi bisa. Yang salah masuk di 2,1M masuk, sekarang turun makan Mbah BlackRock, ya bisa aja. Ya di ETH juga blendas belum waktunya naik. Nanti kalau sudah waktunya dia menggila, diputar lagi di atas, ini udah gak ada makanan nih, naikkan saja sekalian, banyak masuk di pucuk, kan udah kerjaan retail kayak gitu. Ini PP ini ya, ini kan harganya murah, coba nanti 0,2 makin tembak, 0,3 naik lagi, hajar lagi, 0,4 hajar lagi, mendekati Rp1, gila ini. Nanti bisa Rp5 ini, jual kebun, jual kambing, masuk lagi. Bukannya TP itu loh. Kalau naik tuh malah tambah muatan KPI. Yang kerjanya begitu ya. Ini juga turun masih 0,06, bertahan di sini 0,06, harganya masih 0,066. Yang kemarin masuk 0,5 kan cuan toh. Ya cuan lah. Ya. Iki piye. XRP tuh. Tadi ada yang sangkut tuh di grup. Ya gimana di grup sangkut, saya belinya sebelum masuk ke grup Mas Bro. Harga 50.000 kok pada japri. Banyak yang mau japri ketika Dogecoin si Ripple naik sih ya. Pada ngomong, Mas Bro katanya mau 200.000, dolean jeluk. 50.000 juga tadi disikat untuk California. Jangan masuk, saya bilang. Ini udah turun Mas Bro 30. Jangan, saya bilang jangan. Nah kemarin tanpa ada yang ngomong, nggak ada yang mau masuk, harga murah 22 di 22.000. Saya gembar-gembar di grup toh. Masuk ini, sekarang masuk. Sikat. Ripple sikat. Sekarang berapa? 24 toh. Saya belum ngecek tapi kemarin sampai hampir 25 kemarin. Dan diramal juga sama ini nih, analis terkenal si Ali Martin. Itu
paling nggak nanti 30.000 masuk. Nah, gitu aja, jangan yang terlalu tinggi. Tapi kalau saya mengharapkan PP naik tinggi gitu, jadi kita sudah cuan banyak sampai dimakan nggak habis sampai tua. Nanti tradingnya di tahun depan udah hasil cuan, wah asik ya. Tinggal di rumah ya, cari bini kelan-kelan mulu ya. Wah, sama saya itu enak kok, saya itu di rumah 24 jam kok, mau selingkuh bagaimana? Ya, ketahuan kalau saya selingkuh. Di rumah 24 jam loh, kerjanya di rumah. Lain yang kalau saya kerjanya di luar kan pura-pura sayang sama istri, nggak taunya mampir hotel kan bisa. Kalau saya susah untuk nikung istri, itu susah kerjanya di rumah saya. dari dulu saya nggak kalau bujangan saya punya usaha di Jakarta, cuma habisnya dimakan 98 kebakaran itu saya paling ya tetap di rumah, paling ke Mangga 2 belanja ya ada keluarnya, tapi sering-sering di rumahnya kan, kalau selama di Tegal ini saya belum pernah usaha keluar, di rumah paling keluar ke showroom kalau pas lagi mau nyalo lah mobil, itu pun kalau pas ada temen atau keluarga atau tetangga minta carikan mobil kan saya carikan itu, dan saya punya kerjasama dengan showroom. Kalau ini lah memble nih, isinya orang jual mobil mulu. Kalau mau lebaran tuh kemarin nyari mobil susah banget, maksudnya nyari mobil susah kemarin tuh, yang harga standar kalangan umum lah ya, kayak mobil-mobil itu biasa ya, nanti disebutkan di sini, saya di Tukun YouTube bisa kali iklan lagi. Itu cari-cari kemarin nggak dapet, giliran habis lebaran sih banyak ya. Mungkin itu aja kawan lah, sedikit santai rileks aja lah, ngapain kita, duitnya masih banyak kan, banyak di rumah. Kerja aja sangkut ya, aduh piye perjuangan itu membawa berkah, perjuangan itu lama Mas Bro, aja perjuangannya lama, tahu nggak, lama saya tuh mobil satu dimakan koin raca. Koin raca ngabisin uang saya ratusan juta bener. Raca, tapi saya digantikan di PP tahun 2024 ya. Makanya hati-hati bilang fatboot PP jelek dari mana, PP kok jelek ya. Kalian beli BTC aja kalau duitnya ada, beli BTC sok ya. 1,3 miliar apalagi 1,3 miliar kalau di grup saya kasih koin yang harga 1 juta padahal mau naik aja nggak mau. Harga 1 juta mau naik nggak mau, piye? Dikasih koin yang murah mau terjun mau. Aduh, piye? Tuh kan saya bilang apa? 1,7 itu, 2,7 sih koin indeks tuh. Indeks DTV itu koinnya punya CMC itu ya. Ngaceng sendiri. Yang lainnya turun ngaceng sendiri. Ripple, berapa Ripple? Tuh, Ripple udah 24.300 kan, saya kemarin ngasih berapa? 22.000, masuk sampai gedek saya tuh. Gregetan. Panjang waktu istri saya yang mungkin nggak lupa kalau saya meluk tuh gregetan saya. Kenceng ya. Kenceng ya. Itu kenceng itu begitu, jangan kenceng di bibir doang, doer ya namanya ya. Kalau kenceng itu pas meluk tuh kenceng gitu, jadi terasa gitu. Asik ya. Aduh, BNB ajar juga. Apa ini? Aduh, mengecat tok buat nanti gitu loh. Kalau lagi bikin video tuh nggak usah pakai ngecat gitu loh, pakai ngecatan segala macem, langsung kawin aja udah selesai. Hip Perliquid boleh. Cardano ini nanti ini tembakannya bersama Polygon biasanya tuh ngaceng tuh. PP Polygon PTH itu kalau sekarang suruh masuk Cardano harga 4.000 pasti pada males, pasti turun, katanya turun nggak naik. Tapi nanti begitu harga 20.000 ayo itu heran saya, jangan ngasal ya. Mana sih koin-koin yang lain coba? Doge Whip, Doge Whip, Blocky, Mode, aduh nggak ada. Jupiter tuh bisa ceknya. Ini Fanpun ini saya lagi agak bingung saya di Fanpun ini, karena ya itu tadi SEC itu ada perubahan peraturan. Kalau selama ini kan bikin meme coin tuh nggak lebih dari sekitar $5 di Fanpun itu ya, bisa bikin koin yang nipu-nipu itu, makanya sehari bisa listing
ribuan koin. Itu sekarang peraturan itu 2 juta dolar kawan. 2 juta dolar baru bisa listing koin. Wah, mantap ini. Jadi nanti yang tidak modalnya kuat, tidak benar-benar punya project koin abal-abal tuh mungkin nggak ada nanti, hati-hati. Saya dengar info begitu. Kemarin lihat di webnya itu gitu. 2 juta dolar. Ngeri. Baru bisa bikin kripto. 2 juta dolar minim. Piye gue ya. Mungkin itu yang saya sampaikan lah di malam hari ini ya. Tetap semangat, tetap tunggu PP sampai PAM, kita liatin aja. Kita ngikut market, bukan market ikut kita. Rezeki juga dari atas, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah rezeki mati mereka yang atur. Kita nikmati aja. Selagi kita, nyawa kita masih bergandengan dengan raga kita, itu harusnya udah lebih bersyukur dengan sehat. Kita masih berdiri, tidak terbujur kaku, dipendam ke Sukabumi arah utara. Kita harus tetap bersyukur ya, walaupun perjuangan saya juga nggak mudah, hujatan, hinaan, fitnah. Saya juga dulu nggak sangka kalau fitnah itu keji ya. Fitnah apalah, ngapain, nggak sakit ini, nggak taunya fitnah itu ternyata merugikan sekali. Itu baru saya terasa ya, seperti banyak fitnahan dari mantan istri juga sangat luar biasa. Saya itu nyekolakan anak tuh setiap minggu ngirim uang kawan, di rumah menghidupi. Kalau pas kesana nengokin pasti sate gulai sudah saya jor saja, makan yang enak-enak. Tapi dari mantan itu bilangnya saya nggak mau pengen anak. Tapi fitnah itu begitu memalukan. Oh ya, salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP. Jos.